Terima kasih para penonton yang sudah datang. Bapak, Ibu, ini malam ini kita mau menyaksikan satu pertunjukan dari Pak Wawan dan Bu Sinta. Iya. Saya Gandes, anaknya juga ya Pak ya? Iya. Sebagai anaknya Bapak Wawan dan Bu Sinta. Saya mau sapa-sapa dulu nih ke penontonnya. Selamat datang di program acara Festival Seni Gugus Bagong 2022, yaitu program Rubik atau program pertunjukan. Nah, program Rubik kali ini akan menampilkan sebuah teater dokumenter berjudul Tapak Tilas Tanah Basah yang akan diceritakan oleh Pak Wawan dan Ibu Sinta. Nah, saya mau kasih informasi juga buat teman-teman yang sudah hadir. Info tentang Rubik. Rubik ini adalah program perwujudan presentasi karya seniman muda yang dimulai dari pendampingan proses pematangan kekaryaan hingga pementasan. Penonton akan menikmati ragam karya pertunjukan yang dilengkapi dengan diskusi karya untuk memprovokasi kedalaman pengalaman menonton karya seni pertunjukan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mitra Kerja Bakti Budaya Jarum Foundation, Raja Wali Semarang Cultural Center, Astra Credit Companies, Citranet, Setara Media Kreasi, Koalisi Seni, dan juga donasi langsung dari penonton yang hadir pada malam hari ini. Dukungan dan apresiasi Anda sangat berarti bagi kami dalam pengembangan pelayanan program seni untuk masyarakat di PSBK. Juga selama pertunjukan, selama ceritanya Bapak Wawan dan Ibu Sinta ini akan ada pendokumentasian dan pempublikasian. Jadi buat Bapak Ibu yang kurang berkenan silakan langsung menyampaikan ke tim penyelenggara. Sebelumnya saya mau nyampaikan tata tertibnya dulu nih Pak Bu. Silakan para penonton untuk mengaktifkan modus diam atau silent pada gawai pintar. Juga silakan mengambil gambar tanpa menyalakan blitz atau lampu kilat pada kamera. Juga mohon untuk saling memberikan kenyamanan kepada sesama penonton dengan tetap mengenakan masker selama pertunjukan berlangsung, dan bagi penonton yang ingin merokok selama pertunjukan diharap untuk keluar dari barisan penonton dan menggunakan ruang merokok yang telah disediakan oleh panitia. Ada di sebelah sana dan di Taman Kembang Setaman. Juga bagi penonton yang ingin naik ke atas panggung silakan untuk melepas alas kakinya terlebih dahulu di kanan atau kiri panggung. Dan juga setelah nanti pertunjukan dari Pak Wawan dan Bu Sinta akan ada sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh kurator kita, yaitu Sohifur Ridhoi ya. Oke. Ya, sebelumnya saya juga akan bacain sinopsisnya nih tentang Tapak Tilas Tanah Basah oleh Riyadus Solihin, Apida Rahmawati, M. Faiz Azhari, Wawan Kaswan S, dan Shinta K. Santana. Tapak Tilas Tanah Basah. Renungan kritis terhadap perubahan nilai lingkungan dan sosial akibat industrialisasi di Ranca Ekek. Karya ini meminjam bentuk ruang tamu, lukisan alam, arsip-arsip dalam menempatkan Pak Wawan dan Ibu Sinta sebagai penutur, penampil, dan saksi atas bergesernya lanskap agrikultur menjadi manufaktur. Saya sudah tidak sabar mendengar ceritanya. Langsung saja ya Pak Wawan, Bu Sinta sudah siap? Insyaallah. Selamat menyaksikan Tapak Tilas Tanah Basah. Tepuk tangan dulu. Sini Pak, tak pakein dulu baju ya. Iya sayang. Masya Allah. Ini suami saya ya. Iya. Bukan anak ini, istri. Iya. Meskipun gendut nggak masalah, tetap kecinta. Tahu. Udah Bapak nggak usah muter-muter, di sini aja. Biasanya kan suka muter. Bapak mau nari apa? Saya mau tari lenyepan. Lenyepan itu dari mana Pak? Asli dari Ranca Ekek yang diciptakan oleh Raden Wirakusuma. Dia adalah pencipta tari-tari Sunda di Kabupaten Bandung. Iya. Nah kalau nggak salah Bapak pernah cerita kakek Bapak sendiri, Raden Kamdisuma Amijaya itu
muridnya juga ya Pak ya? Oh iya, murid pertama Sinta. Iya ya. Tapi setahu saya Bapak tidak lentur tari ini. Emang Bapak bisa tari ini? Belajar sambil berjalan. Oh iya, sedikit-sedikit ya Pak ya. Iya, bismillah. Sebelum tari nih Pak, lihat nih. Ini siapa Pak yang imut-imut ganteng ini? Oh, itu aku masa lalu. Oh, masa lalu itu ganteng sekali. Cuma ya sekarang turun. Habis kegantengannya turun ya? Iya, sebab jarang tidur malam. Oh iya, latihan terus ya Pak ya? Iya. Mangga Pak dimulai. Bapak lentur sekali ya, Masya Allah ya. Aduh, saya bangga loh Pak. Meskipun gendut, Bapak masih lentur. Kan sama kamu juga lentur. Isi Bapak, kemana aja. Ya, sok Bapak duduk dulu, istirahat ya. Maklum kalau punya suami udah ajus ya, harus disayang, harus diperhatikan. Suka pundung. Minum dulu Pak, nih ya.
Aduh, ini keringat. Baru juga ini pembukaan, Pak. Masya Allah. Sekarang Bapak perkenalkan diri ya. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Wawan Kaswan Sumawijaya. Lahir saya tahun 60, umur saya 63 tahun. Masih muda kan? Saya di sini sebagai pelaku yang mengamati kehidupan di Ranca Ekek, merasakan dan mengamati kehidupan di Ranca Ekek. Iya ya. Nah, kalau saya perkenalkan, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam PSBK yang luar biasa. Nah, perkenalkan nama saya Sinta Kak Santana. Saya istri dari beliau. Istri pertama bukan keempat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bergabung di sini. Nah, saya lahir dan besar di Bandung. Tapi semenjak saya menikah dengan beliau, saya menetap di Ranca Ekek. Jadi pada pertunjukan kali ini kalau Bapak sebagai pelaku tentunya yang mengingat mengalami perubahan demi perubahan di Ranca Ekek, sementara saya sebagai pengamat. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai memasuki ke ruangan Ranca Ekek. Kita akan mulai dari topografi, di mana bentang daerah ini terbuat dari 650 bukit barisan gunung di kota Bandung. Di mana puncak tertingginya adalah Gunung Gelis yang memiliki ketinggian 1154 mdpl yang bisa teman-teman semua lihat di panorama lukisan ini. Turun ke landaian di bawah, terdapat rawa-rawa yang belum kering, tanah basah. Rawa-rawa yang membentang luas ini di dalam bahasa Sunda dinamakan ranca. Dan rawa yang begitu luas tempat berkumpulnya burung-burung ekek. Sehingga kawasan kami dinamakan Ranca Ekek. Rawa-rawa yang membentang luas ini menjadi rumah untuk berbagai pohon, tumbuhan, dan binatang-binatang liar seperti apes, amfibi, dan reptilia. Mereka adalah indikator alami yang menilai kualitas lingkungan dalam suatu kawasan, terutama kualitas perairannya. Kita tidak perlu menunggu kepak, bunyi, dan desis mereka hilang di tanah basah. Bapak, hei, mau kemana? Saya mau bertanya, Bapak malah melengus. Ih, takut nanya yang lain-lain. Enggak. Bapak ingat ini apa? Itu kalung kerbau, kelontong. Oh, kalung untuk kerbau. Iya. Biasa dipakainya kapan, Pak? Ya, waktu membajak sawah. Oh, waktu supaya membajak. Kerbaunya tidak ngantuk kayak Oh, kamu. pakai ini. Oh, tapi pernah nggak dipakai Bapak ini? Kadang-kadang. Oh iya ya, secara Bapak juga seperti kerbau ya, gede ya Pak ya? Kalau ngeronda. Oh iya. Jadi plak. Oh begitu ya. Iya Bapak mangga ya. Bapak pasti mau
mau memberikan, memberikan sesuatu sama teman-teman, kalau tata cara. membajak di sawah di rumah sering. Oh, di rumah. Iya. Si Bapak, mangga Pak, mangga. Mider, ujang mider, mider ya, luput. Mider, ujang, luput. Ini lagi memajak sawah sama kerbau. Luput. Aica. Mider, ujang, luput. Mider, ujang, luput. Gancangan digawena supaya tereh angge. Mider jang, mider. Kia jang, kia. Mider, mider, mider luput. Mider, luput. Gancang jang, tereh bedug. Ya, tereh bedug jang. Begitulah membajak sawah. Bapak, pada saat membajak sawah, Bapak duduk di karapan ya Pak ya? Oh iya, di belakang kerbau. Oh, pantesan tadi pada saat memperagakannya Bapak sepertinya ada chemistry dengan kerbaunya. Ouch. Iya, mangga. Ini cara-cara yang dulu dilakukan oleh kakek saya mau memetik padi. Bismillah abdi ngawitkan nyuhunkeun widi kayan agung kaya para karuhun sareng ka Dewi Pohaci. Abdi nyuhunkeun supados parena mucekil kekengingan seueur sareng barokah dituana. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Amin. Bapak, Bapak teh lagi apa ini? Kamu Bawa sedang ngagetkan bakar-bakaran. dengan tiba-tiba. Bapak kaget? Oh iya dong. Bapak teh lagi apa ini? Bawa bakar-bakaran. Ih kamu sayang sekali. Iya. Lihat Bapak banyak kamera. Bapak ini takut nanti jadi hinyai. Ih biarin, harga minyak kan mahal. Iya, tapi kan gak minyak Bapak juga. Ini buat apa? adalah tata cara mau metik padi zaman dulu. Jadi kita itu harus mimit, amit, ngalah kudu bebeja. Kita harus bilang dulu yang maha kuasa. Harus Gitu, izin ya Pak ya. Enggak seperti sekarang coba-coba jebrot. Oh, gitu. Coba-coba jebrot. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi memang harus pakai kemenyan Pak. Ya itu cara dulu. Dulu juga kamu saya pelet pakai minyak. Iya, contohnya sekarang nempel kayak perangko. Enggak, pantesan Bapak kadang saya suka mikir kenapa saya mau sama Bapak Gusti gitu-gitu. Mungkin Belum udah sadar. Belum sadar jadi mulak.
Bapak mah bisa aja. Bapak, ini teh ada karembong. Kalau di Sunda mah, kalau di istilah bahasa Indonesia mah selendang ya. Iya. Untuk apa Bapak dibawa ke sini? Ini adalah orang yang menanam padi. Saya akan peragakan gimana menanam padi ibu-ibu yang sambil menggosip-gosip. Oh, memang yang nanam padi atau nandur itu ibu-ibu? Iya, tapi bukan gosip Bilar. Oh, gitu. Ya suka tuh mangga Bapak. Kumaha Bapak weh. Nah, cantik kan? Bapak sadar. Cak Arum. Hai. Hai. Cak Siti ya? Siapa ya? Mari kita bantu dong. Mau nanam padi. Cek, iya tehnya. Nanam pare, iya teh. Kamu mah. Iya, si Epi boga hutang. Can mah eta mah kasih, iya. Kasih Ece. Nyem kulkas teu mayar di ah. Adik abdi mah iya Ece. Malu teh. Apa itu si Rum? Kalau malam Jumat suka digelitik-gelitik suaminya. Katanya sunah Rasul. Waduh. Itu mah gosip. Seperti ini teman-teman menanam padi yang begitu semangat dengan gosip. Ya, begitulah. Si Bapak ya jadi Cek Rum, Cek Odah gitu, Bapak sadar. Coba dicabut, saya sakut. Jadi 2 nanti isinya. Ih kamu. Bapak. Iya. Ini teh apa? Gembok leuit? Apa gembok lumbung atau apa Bapak? Ini adalah gembok keluarga saya. Udah beratus-ratus tahun. Benar ini mah nggak bohong. Benar waktu itu melimpahnya padi di Ranca Ekek. Dan gembok ini sebagai saksinya di lumbung padi. Dan sampai sekarang gemboknya ini menjadi saksi dan saya simpan baik-baik sebagai kenang-kenangan masa lalu. Iya betul-betul Bapak. Berarti Bapak gembok lumbung padi ini mengingatkan Bapak begitu melimpah ruahnya dulu padi di Ranca Ekek ya Pak ya? Betul. Iya. Saya jadi ingat cerita Bapak waktu sambil tiduran itu Pak. Apa sama kamu? Bukan, waktu Bapak cerita tentang bahwa tanah itu panas, harus beristirahat. Nah itu teh kenapa Pak harus istirahat si tanah itu? Dulu kakek saya mengajarkan. Nanam padi, terus sawahnya direndam air. Ditanami ikan selama 40 hari sambil menunggu pebinihan. Maka lewatlah tikus, kerang, dan serangga lainnya yang merusak padi. Itu ditiiskan kalau bahasa Sunda. Sesudah itu dibuang airnya. Sesudah dibuang, terus disingkal, dicaplak, terus padi yang tadi pebinihan dicabut, ditanamkan kayak Cak Arum nanamnya teh. Cak Arum seperti kamu kalau nggak salah ya. Cak Arum mah apa nenek-nenek apa tuh Ari? Oh iya, kamu mah bakal nenek-nenek bukan? Iya bakal semua juga apalagi Bapak aki-aki. Iya aki-aki ganteng. Memang betul teman-teman ya. Menurut cerita kakek dari suami saya bahwa tanah itu harus beristirahat, betul adanya. Karena dengan beristirahat tanah itu memberikan 2 keuntungan. Baik untuk lingkungan maupun kebutuhan pangan itu sendiri. Alih-alih pesawahan di Ranca Ekek itu menjadi tandus, dengan sistem peristirahatan ini sawah Ranca Ekek itu menjadi subur dan makmur. Gitu ya Pak ya? Betul. Sebentar nih Pak. Nah Bapak dari Ranca Ekek itu ya bawa air. Nah ini teh air apa Bapak? Yang satu hitam, terus agak bau. Itu yang satu air putih. limbah teman-teman. Ini asli air
limbah yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik yang gede dan mengalir ke sungai. Sudah ke sungai, ke sawah. Kalau adik-adik ini ya kena airnya gatel. Gatel, coba Neng. Oh enggak mau bapak, enggak mau air. Suka gitu. Coba ada dilihat. Oh enggak, siapa yang mau pegang dan enggak sentuh? Atau lihat aja. Oh iya, ini ya. Ini yang murni, Dek. Ini yang murni. Apa jangan diisep. Iya, nanti mabok. Ya coba dilihat ya. Bau waktu keluarnya itu panas, ngebul. Maka ke sawah teh kering padinya teh. Iya. Bapak itu satu lagi tanah. Oh iya lupa. Maklum anak muda. Ini tanahnya yang kena limbah. Menurut penelitian bahwa tanah ini tidak bisa ditanami selama 40 tahun. Bayangkan kalau ranca ekek seperti ini semuanya, gimana saya makan? Coba lihat, Neng mau lihat? Siapa mau lihat tanahnya? Tuh sekarang mau ke Bapak ya. Ini tanahnya yang kena limbah. Coba dikasih tahu yang lainnya, Neng. Iya. Teman-teman semua. Itu mah yang asli, yang benar, yang ininya. Yang kurang bagus. Coba diperlihatkan. Iya. Awas jangan disentuh ya. Kalau disentuh. Bapak udah, Bapak Mameni ada kesempatan pisan Cembokar ya, cembokar. Bukan, Bapak duduk dulu sebentar nih. Pak, sambil mereka berkeliling nih mengenai ini limbah, perbedaan dan sebagainya, ada yang lupa mau ditanyakan. Waktu itu Pak, mengenai cita rasa beras ranca ekek sebelum datangnya limbah teh bagaimana? Sangat berkesan. Enak, lezat, pengker. 2 hari aja tidak asam. Coba beras sekarang pas dibuka becek. Becek biye. Kucing juga nggak mau. Kalau istilah sekarang mah beras ranca ekek teh dulu teh kayak gurilem ya Bapak ya. Iya, ya gurih ya pelem. Kayak kamu gurih kan pelem. Si Bapak masuk kemana aja. Betul sekali teman-teman. Apa yang barusan tadi suami saya bilang bahwa cita rasa beras ranca ekek itu dikenal dengan gurih. Karena menurut penelitian, Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten yang memiliki pesawah yang begitu luas, cita rasa berasnya terkenal dengan kegurihannya. Tuh airnya. Namun sayang teman-teman, 1980 Revolusi Hijau, ketika Orde Baru masuk, tatanan pertanian di Ranca Ekek mengalami kerusakan. Pola bertanam petani dianggap lamban karena tidak menghasilkan panen yang sangat banyak. Pada akhirnya diganti dengan baru, digenjot untuk menghasilkan padi berkali-kali lipat dengan menggunakan sistem menggunakan pupuk kimia, pestisida yang tentunya tidak sangat ramah lingkungan. Barusan ketika Bapak memperlihatkan contoh air yang sudah tercemar dan air yang murni, begitupun dengan sawah. Nanti bisa teman-teman lihat. Itu adalah salah satu kebijakan dari Orde Baru. Bahwasanya kebijakan pendirian industri-industri di pedesaan. Industri-industri itu mengalirkan airnya ke sungai-sungai sehingga air tercemar. Sementara air sungai ini dipakai untuk mengairi sawah. Dari situlah beras Ranca Ekek, padi Ranca Ekek mengalami penurunan produksi. Bahkan gagal panen.
karena kandungan logamnya yang begitu tinggi. Ini di daerah kami, tepatnya di Rancawaru. Karena daerah kami itu nama-nama desanya selalu berhubungan dengan binatang dan tumbuhan. Selain Ranca Ekek, Rancawaru, ada juga Ranca Sepat dan lain sebagainya. Nah, ketika industri-industri di Ranca Ekek mengeluarkan limbah, ini begini airnya dan ini asli. Apalagi kalau begitu mengeluarkan yang lebih banyak, ini keluar asap karena panas. Dan berbau. Ini mengalir ke sungai-sungai. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana khawatir kami di Ranca Ekek. Sampai-sampai saya berpikir, dulu di Ranca Ekek memiliki ikan-ikan yang khas. Uceng. Yang tidak ada di tempat lain. Sekarang sudah tidak ada. Padahal ketika tahun 60 pada saat Pak Guntur ke Ranca Ekek menginap di rumah kakek bapak, ini benar. Masih menikmati. Iya, malahan mah Ibu Fatmawati pesen dengan ikan uceng itu. Dan dia memuji dengan kelezatannya. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang cuma hanya mimpi. Uceng, betrik, lele kampung, sekarang tidak ada. Kalaupun ada, rasanya sudah berbeda. Bau minyak. Begitu juga dengan burung-burung yang kami miliki di Ranca Ekek. Burung ekek, namanya saja. Tidak ada burung ekek di Ranca Ekek. Padahal dulu tempatnya di mana Pak burung-burung ekek itu Pak? Di pinggir-pinggir sungai, di pohon bambu dan pohon-pohon besar. Mereka di situ. Sekarang tidak ada ya Pak ya? Hanya impian. Itu. Karena apa? Cerobong asap. Mereka tercemar dengan cerobong asap. Menghirup udara yang selalu kotor. Itulah yang terjadi dengan lingkungan kami. Sampai-sampai saya dengan Bapak pada akhirnya selalu membayangkan dan berimajinasi. Bagaimana kalau binatang-binatang itu terus dan terus berada pada kubangan limbah. Pak, bisa dibayangkan burung belekok yang banyak di Ranca Ekek yang menjadi ciri khas juga Ranca Ekek. Kemudian burung ekek yang lama berkubang di limbah menghirup udara yang kotor. Bisa Bapak bayangkan, imajinasi, dia harus memiliki apa untuk bisa bertahan hidup. Oh, teman-teman, burung belekok itu melihat limbah, cari makan gak ada, kesini gak ada, hitam Ranca Ekek ku limbah. Burung belekok itu berpikir, gimana saya makan? Maka dia kawan-kawan, dia beli helm. Wow, beli helm, kepikiran tuh burung belekok beli helm. Dia beli motor. Gaya. Cek. Becak. Dadah limbah. Aduh, dadah limbah. Ternyata dia ketemu tempat sumber makanannya. Sesudah jauh naik motor, dia pergi ke pelelangan ikan. Hore! Dia dapat sekarang makanan yang lezat. Dia langsung makan dengan lahapnya. Itulah imajinasi. Imajinasi yang liar ya. Iya. Terbayang burung belekok pakai helm, pakai motor ke pelelangan pada akhirnya mencari ikan. Karena sudah tidak ada ikan di sini Pak. Sekarang burung ekek. Nah, kalau burung ekek Pak selalu diburu. Saya pernah lihat cuma satu. Wah, dikejar-kejar satu juga. Dengan bedil angin buatan Cipacing, pletok. Terus ada yang pakai burung. Duh. Aduh, burung ekek pun berpikir, aduh gimana aku hidup? Di mana tempatku? Di mana bapakku? Di mana mamahku? Aduh, gimana ya saya ini? Dia berpikir,
dia dapat ilham. Aku akan pergi ke Banten. Buat apa? Cari ilmu debus dong. Cari ilmu debus. Udah cari ilmu debus, saya pas ada pemburu, dir, kasihan dulu nggak kena. Begitu ya. Nah, itu burung belekok sama burung ekek ya Pak ya. Kalau tadi Bapak beradaptasi, berimajinasi, membayangkan bagaimana cara dua binatang itu bertahan hidup. Aduh Bapak kasihan, sebentar dilanjut. Ini di kamu lap setia dulu. sekali. Iya, saya touching dulu ya Pak ya, biar Bapaknya tidak mengkilat. Kamu tuh cinta aku. Iya, atau Bapak udah berumah tangga, jadi meskipun terpaksa juga ya udah. Wah, terpaksa. Gimana tuh, kan kata Bapak digini, jadi saya kan jadi sadar. Ya, tapi nempel kamu kayak perangko. Nah Bapak ya, kalau tadi Bapak berimajinasi bagaimana caranya dua binatang itu untuk bertahan hidup. Ya. Nah sekarang coba Bapak bayangkan kembali, Bapak berimajinasi kembali. Bagaimana kalau binatang itu masih hidup, tetapi dia terus terpapar oleh limbah. Contohnya kerbau, dia makan rumput, sementara rumputnya keluarnya dari tanah yang sudah tercemar, yang baunya kayak tadi. Otomatis kan si kerbau itu makan rumput yang sudah beracun sebetulnya. Iya. Dia akan berubah seperti apa Pak? Dia akan berubah seperti gergaji. Apanya gergaji Bapak? Mukanya, mulutnya. Mulutnya. Jalannya seperti orang besar. Dia lihat manusia. Ini pembuang limbah. Set, ditangkapnya itu manusia dua. Diam kau. Jadi karapan manusia. Kau. Orang pengecut kau. Tolong. Tolong podong. Ayo. Toh, beakeun sawah. Tolong. Saya jadi begini karena engkau. Ayo. Ayo. Ampun. Ampun. Seperti itu, Sinta. Seperti itu. So, Bapak duduk dulu, minum dulu, tenang ya. Bapak setiap memperagakan binatang-binatang yang gede kayaknya masuk tuh ya ke Bapak, Masya Allah gitu. Atau aku punya gede. Iya, tadi waktu menggarap sawah Bapak dapat chemistry dengan si Munding kerbau. Tadi juga Bapak mirip kerbau. Atau kamu berat? Sok minum dulu, tenang Pak. Nah, kalau tadi kerbau nih Pak, sekarang coba Bapak bayangkan. Kalau bebek Pak, bebek itu selalu minum di air sungai yang airnya seperti ini. Terbayang mungkin bagaimana dia akan bermutasi, berubah seperti apa itu bebek. Bebek seperti buaya, bukan buaya darat. Tangan yang kakinya seperti harimau. Mana manusia? Ku makan kau. Dan jalannya tuh gimana Bapak? Kayaknya mabuk limbang ya. Dan dia sakau. Aku abok. Musik, go! Ayo, siapa berani? Alah, siapa berani Neng mangga kapayun?
mabok nih. Sakau. Hai Neng berani. Ya tarik aja, tarik aja. Astagfirullahaladzim. Bapak, Eling, sadar. Bapak, astagfirullahaladzim. Bapak teh lagi meranin bebek sakau. Kenapa bapaknya yang sakau? Bukan, aku terlena. Iya, Bapak Eling, Bapak bisa detik-detik proklamasi. Merdeka kali. Sedikit informasi, suami saya itu pernah hilang ingatan. Oh, gini. Betul, Bapak jangan bohong. Bapak itu pernah hilang ingatan. Dirawat di Boromius 3 bulan karena hilang ingatan, pecah pembuluh darah. Tapi alhamdulillah Bapak masih diberi kesempatan untuk sadar, Bapak. Setuk. Bukan setruk, setuk. Bapak stroke, alhamdulillah, tapi Allah masih kasih kesempatan bisa berada di sini. Minum lagi tuh Bapak sampai ngos-ngosan, ada Bapak teh udah tua. Ah, sama kamu juga suka ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim. Minum lagi suka mana wae. Udah sok tenang, nanti teh Bapak teh ada satu scene lagi ngedongeng. Tuh energi Bapak teh harus bagus, harus lentur nanti teh Bapak teh ya. Iya lentur biasa juga. Si Bapak. Nah teman-teman, tapak tilas tanah basah sudah membawa kita berjalan jauh. Tidak terasa hari sudah larut. Sudah waktunya kita beristirahat. Nah Pak, masih capek enggak? Enggak, biasanya juga. Sekarang masih capek enggak? Kan suka 3-in-1. Astagfirullahaladzim. Bapak, sekarang masih capek enggak? Enggak. Nah gitu ya. Nah, waktunya kita beristirahat, tapi sambil beristirahat kita kan sama-sama dengarkan dongeng. Soalnya si Bapak teh kalau tidur teh harus dikasih dongeng. Nah, dulu. Iya, dulu kan dongengnya juga dongeng zaman dulu. Zaman Bapak waktu bayi, merenya. Bayi mah can bisa, kelas 5 SD. Oh, waktu kelas 5 SD, ya. Oh. Nah, sok Bapak sekarang ngedongeng, sakadang kuya, sakadang monyet untuk pemirsa. Halo kawan-kawan, saya akan bercerita apa yang saya dengar waktu masih kecil. Waktu itu kakek saya bercerita, seekor kura-kura datang ke sungai. Dia kesepian. Gimana saya hidup sendiri? Aduh. Pas dilihat, ada tulang belulang harimau lewat. Dia lari, berenang. Diambillah tulang belulang harimau. Gimana ya? Saya ini pengen suling. Bikin suling. Gimana ya? Oh ingat. Bang Bara. Pangliangkeun suling aing anu tinu tulang mau. Uras gitu dia bawa pas siepeun tulang aing pang siepeun.
Iya, jadi dihampelas. Maka ditiuplah. Coba ya akan saya tiup. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot yang. Aduh, nikmatnya hidup ini, kata kura-kura. Senang sekali. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot heong. Allah. Tiba-tiba si kurang ajar datang. Monyet dari pohon kelapa datang. Hei, kura-kura aku pinjam please deh. Kata anak sekarang mah please deh. Apa kamu teh pinjam? Kamu mah penjahat. Suka nyuri, nanti lari. Enggak, swear deh. Kalau kata anak sekarang mah. Dia maka dipeganglah seruling itu sama monyet. Pegang badanku. Kura-kura dipeganglah. Suling aing tulang mau, diliangan. Sesek ke bawah, ke pinggang. Suling aing tulang mau, diliangan kubang. Jangan bare sakit ke itu. Ekor aja. Ekor. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup. Wah, kabur. Aduh. Sedihnya hatinya. Aduh, tolong. Tolong. Aduh, gimana cara ngambilnya? Sedangkan si monyet di pohon kelapa aku gak bisa naik. Udah saya ke sungai lagi. Siapa yang mau nolong aku? Datanglah udang. Hei kura-kura, tenanglah kau. Tenang, masih ada aku. Ya jadi gimana dari pohon kelapa? Nanti juga dia turun BAB. Oh iya ya, pasti turun dia. Maka tidak lama kemudian turunlah monyet. Dibawa selulingnya. Siap-siap tuh udang. Kena larangannya. Aduh, pedihnya. Sia gelo. Aduh, maka lepaslah serulingnya. Diambillah sama udang. Udang, maka datanglah kura-kura. Kura-kura ini punya kamu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Coba tiup lagi, apa udah rusak atau enggak? Enggak kayaknya. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot heong. Masih bagus udang. Coba sekali lagi. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot heong. Coba sekali lagi. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot heong. Aduh, masih bagus. Itulah cerita dari kakek saya dulu. Dan saya sekianlah ya Petugas Sinta. Bapak nyanyi aja weh sekali lagi. Terus bapak teh diem. Yang merdu teh coba. Yang halus. Apa? Ini suling aing. Sok sekali lagi suling aing yang merdu. Saya mau dikasih apa? Sekali lagi aja bapak, jangan banyak protes. Sekarang malam Rebo. 2 hari lagi. Nyanyi lagi bapak suling aing. Yang merdu, yang pelan dan lirih. Kan mau istirahat. Suling aing tulang mau, diliangan kubang bara, dipasieup ku sieuppeun, ditiup terotot heong. Sudah? Sudah satu kali. Iya, alhamdulillah bapak ya luar biasa. Bapak teh masih ingat.
Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Pak Wawan. Iya. Ceritanya sangat mengaduk-aduk perasaan saya. Wah, kenapa Neng? Gimana ya, saya tuh mau sedih tapi Bapak suka bercanda. Enak ya Bu ya, nggak pernah sedih jadi sama Bapak ya. Kan Nanti teringat kalau di terus daerah Bapak. Ranca Ekek itu Ibu kan kalau di daerah Ranca Ekek itu Bapak terkenal dengan pria penghibur. Emangnya pria panggilan? Enggak, Pria kan suka panggilan ya Iya. Allah. Bu, ini kan mumpung ada tamu, Iya. sekalian dikenalin anak-anak Ibu yang lain, boleh? Oh iya, alhamdulillah saya di sini punya anak 3, alhamdulillah meskipun anak ketemu gede, tapi udah kayak luar biasa gitu ya, makan hati gitu ya. Selama 1 bulan perjalanan ke sini, ini perasaan aduh campur aduk gitu ya. Nah anak pertama saya tinggi, gede, berkumis, sifatnya aduh cadas. Kita panggil aja. Dan menggelikan. Menggelikan. Kan kumisnya. Oh, iya. Ini anak saya yang pertama Riyad. Nah, ini anak saya nomor pertama ini Riyadus Salim ya. Namanya Riyadus Salim ya. Bagus, tapi Masya Allah. Dan ini masih single ya. Masya Allah. Nah anak saya yang kedua itu perempuan, Iya. cantik, suka jadi panengah Iya. gitu kalau kakak dan Ini adiknya juga banyak berantem. yang salam. Ini Apida nih anak saya yang nomor 2 iya gitu ya. Nah yang bungsu anak saya itu yang paling gede badannya, paling subur makmur, ya mirip dengan bapak gedenya gitu. Cuman ya gantengan anaknya, ada bapak Maya seayak nawe begini gitu ya. Nah Bapak juga banyak yang ngejar. iya. Nah anak saya yang nomor 3 itu Faiz, Muhammad Faiz Azhari. Coba ke depan. Pak Faiz. Masya Allah gitu ya. Iya. Nah, ini anak-anak saya gede-gede, padahal ibu dan bapaknya mah kecil. Bagus adonannya. Kasih salam buat penonton ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Riyadus Salim sebagai konseptor dan skenografer. Ada Afida. Iya. Lalu ada Afida Rahmati sebagai skenografer. M. Faiz Azhari sebagai skrip dan riset. Juga ada Pak Wawan Kaswan S sebagai performer pendongeng kita. Dan yang terakhir ada Bu Sinta K. Santana sebagai performer. Teman-teman, setelah ini akan ada diskusi dengan kurator kita, Sohibur Ridhoi. Jadi jangan kemana-mana, kalau ada punya pertanyaan disimpan.